Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ya Allah zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa sabrika ya arhamar rahimin. Anak-anak Ustaz yang Ustaz sayangin, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, dan juga kepada guru-guru kita, dan juga kepada orang tua kita. Kemudian daripada itu, mari sama-sama kita membacakan sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya terutama di akhir kalam ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, yang merupakan harapan bangsa negara dan Islam dan harapan orang tua kita, Ustadz senantiasa mengingatkan kita semua agar tetap mematuhi protokol kesehatan, yakni memakai masker ketika keluar rumah, menutup mulut, kemudian senantiasa mencuci tangan, dan yang tak kalah pentingnya adalah senantiasa kita membacakan doa yang sudah kita biasakan di al-azhar ini, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wal quran wa syi'al asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan berkat doa yang kita rutinkan setiap harinya, kita terlindung daripada segala macam bahaya atau bencana penyakit menular. Baik anak sekalian, pertemuan yang kelima ini kita membicarakan tentang bagaimana seseorang memiliki dua sifat, yakni sifat pemurah dan sifat pelit. Apa yang dimaksud dengan pemurah? Pemurah adalah suatu tanda seseorang atau bukti seorang bahwa imannya begitu kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau tanda-tanda orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal ini, kalau kita lihat dan kita amati bahwasanya orang yang paling pemurah di kalangan umat Islam, yaitu yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana pemurahnya beliau. Apa yang ada di rumahnya senantiasa dibagikan kepada orang lain, dan beliau pun tidak mengharapkan imbalan daripada orang yang menerima sedekahnya itu. Kemudian siapa lagi yang melanjutkannya atau melestarikan tentang bagaimana sifat pemurah ini? Yaitu diiringi ataupun dilanjutkan oleh para sahabat atau khulafaur rasyidin, yakni Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Inilah orang-orang golongan yang pemurah di kalangan umat Islam sejak adanya atau turunnya ajaran Islam kepada kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari sama-sama kita lihat dan kita amati video pembelajaran berikut ini, yaitu tentang janji Allah terhadap orang yang dermawan. Dan kemudian surat Al-Lail lanjutannya ayat 8 hingga 11, yaitu janji Allah terhadap orang yang kikir atau bakhil. Baiklah anak-anak, kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaannya ada yang berpasang-pasang. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, dan juga ada dermawan dan juga bakhil. Dermawan itu apa sih? Dermawan adalah orang yang mudah untuk memberikan sesuatu. Loman bahasa Jawanya seperti itu. Itu dermawan. Bakhil atau kikil itu kalau bisa di bahasa Indonesia kan itu orang yang pelit. Maka dari perbedaan ini Allah memberikan peringatan dan balasan terhadap orang yang dermawan dan juga balasan terhadap orang yang kikil. Nah,
apa saja balasan-balasan itu dan apa janji-janji Allah. Setelah itu, mari kita baca dulu suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha. Yang artinya demi malam apabila menutupi, wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang benderang, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Baiklah anak-anak, perlu diketahui bahwa surat Al-Lail ini merupakan surat yang ke-10 dari runtutan surat yang diturunkan oleh Allah. Nah, singkat cerita, pada zaman itu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu ini masih pada zaman jahiliyah. Nah, ini diperuntukkan untuk orang-orang jahiliyah ketika itu. Nah, dalam surat ini yang dititikberatkan adalah janji Allah di ayat yang ke-7, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Bahwasannya orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka bersedekah, suka berinfak, maka Allah akan mempermudah jalan baginya. Maksudnya jalan di sini apa? Jalan di sini yaitu satu, bisa diperuntukkan untuk jalan hidup di dunia, kesuksesan, atau jalan mudah untuk menerima rahmat Allah, menerima barakah dari Allah. Nah, itu adalah inti daripada isi kandungan dari ayat 1 sampai dengan 7, yaitu terhadap orang yang dermawan, maka Allah akan mempermudah jalan baginya di dunia maupun di akhirat. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan mempelajari isi kandungan surat Al-Lail dari ayat 1 sampai dengan 7 yang menjelaskan tadi bahwasanya orang yang dermawan itu adalah orang yang suka memberi, dan barang siapa yang suka memberi akan dimudahkan jalan oleh Allah, akan ditambah rezekinya sama Allah, akan ditambah kebahagiaannya oleh Allah. Maka dari itu, anak-anak, istiqomahkan kedermawanan kita, istiqomahkan kebaikan-kebaikan kita. Insya Allah, Allah akan mempermudah setiap apa yang kita mau, setiap apa yang kita inginkan akan diberikan kemudahan. Dan keutamaan orang-orang yang dermawan, yang pertama adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah cinta, apapun pasti akan diberikan, apapun pasti akan dilakukan. Misalkan orang tua kamu mencintai kamu, kalau sudah cinta, apapun keinginan kita akan diberikan. Yang kedua yaitu lebih dekat dengan Allah, lebih nyaman dekat dengan Allah, tidak mau kalau berjauhan dengan Allah.
Andaikan kita mau sholat, andaikan kita mau berpuasa, tidak ada kata mengeluh. Itu karena kita dekat dengan Allah. Kemudian dimudahkan jalan menuju surganya, itu tadi. Dan kemudian dilipat gandakan rezekinya. Kalau kamu memberikan sesuatu kepada orang lain, maka orang lain atau Allah nanti akan melipat gandakan, memberikan sesuatu yang lebih kepada kalian. Kemudian ditutupi aibnya. Ini yang terpenting, bahwasanya setiap manusia pasti punya kurang, pasti punya salah. Setidaknya kalau kita dermawan, kalau kita suka berbagi, maka kesalahan-kesalahan kita, aib-aib kita akan tertutupi, akan ditutupi. Dan yang terakhir adalah sehat lahir dan batin. Sehat lahir fisik maupun batin, sehat batin, gembira terus. Tidak ada kata susah, tidak ada kata gerutu. Gerutu itu apa bahasa Indonesianya? Tidak ada rasa jengkel, itu sehat batin. Kalau sehat lahir ya tidak sakit, mual, muntah, pusing dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan keutamaan-keutamaan orang yang dermawan. Ada 6. Dicintai Allah oleh Allah, lebih dekat dengan Allah, dimudahkan jalannya menuju surga, dilipat gandakan rezekinya, ditutupi aibnya, sehat lahir dan batin. Demikianlah pertemuan kita yang kelima ini, semoga bermakna, bermanfaat bagi kita untuk menyongsong masa depan dan dijauhkan Allah daripada kita sifat pelit ataupun sifat yang kurang berbagi dengan teman-temannya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.